hasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia. Kata Sebi dalam siaran pers kepada Tribun Papua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Indios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buru Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel BRIMOB ke Markas OPM Intan Jaya. Kogoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Undius Kogoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari BRIMOB, pasukan Damai Cartens dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan.
Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Kartens Kloter 1, Polsek Hameo dan Komaril Hameo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fakhiri bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Kartens dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Hameo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impers Pogapah pada Rabu 1 Mei 2024. Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Sebi Sambam jika dua wilayah Sugapa dan Hameo serta Paniai dijaga ketat. Sedangkan Kapolsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di dua wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kogoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Hameo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut. Pertama, mereka menyerang Mapolsek Hameo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, dua peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kogoya dan Eibon Kogoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan tim gabungan sudah disiapkan. Satgas Damai Kartens dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartens saat ini sedang dilakukan maintenance. Sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Impres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang, ayo kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan TNI Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut. Beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Ia meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wadak-Wari ini juga memperingatkan juru bicara TPNP BM OPM Sebi Sambam tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya meneror warga, menyerang Polsek Hameo dan membakar sekolah SD pada April dan satu warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil yang berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada tribunpapua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida, personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi malah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Syabi Sambo mengatakan, pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri. Ia menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia, kata Sebi dalam siaran pers kepada tribunpapua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Undios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari
Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3, dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. PY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 PY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel BRIMOB ke Markas OPM Intan Jaya. Kogoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Undius Kogoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari BRIMOB, pasukan Damai Cartens dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan. Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Cartens, Kloter 1, Polsek Homeo dan Komaril Homeo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fahiri bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Cartens dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM, katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024.
Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Sebi Sambam jika dua wilayah Sugapa dan Hamyo serta Paniai dijaga ketat. Sedangkan Kapolsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di dua wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kogoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Homeo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut. Pertama, mereka menyerang Mapolsek Homeo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, 2 peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kogoya dan Eibon Kogoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan tim gabungan sudah disiapkan. Satgas Damai Kartins dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartins saat ini sedang dilakukan maintenance. Sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Impres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang, ayo kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan TNI Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut. Beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Ia meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wanakwari ini juga memperingatkan juru bicara TPNP BM OPM Sebi Sambam tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya menyerang warga, menyerang Polsek Hameo dan membakar sekolah SD pada April, dan 1 warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif.
Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil yang berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan, kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada Tribun Papua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida, personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi malah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara TPNPB OPM Syabi Sambo mengatakan, pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri. Ia menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia, kata Sebi dalam siaran pers kepada Tribun Papua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Undios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buru Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu,
Satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhairi, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli, anak buah Undios Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel BRIMOB ke Markas OPM Intan Jaya. Kogoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Undios Kogoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari BRIMOB, pasukan Damai Kartens dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan. Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Kartens, Kloter 1, Polsek Hameo dan Komaril Hameo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fakhiri bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Kartens dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM, katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Stebi Sambam jika 2 wilayah Sugapa dan Hamyo serta Paniai dijaga ketat. Serangan ke Polsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di 2 wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kogoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Homeo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut.
Pertama, mereka menyerang Mapolsek Homeo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, 2 peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kogoya dan Eibon Kogoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan tim gabungan sudah disiapkan. Satgas Damai Kartins dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartins saat ini sedang dilakukan maintenance. Sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Inpres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang, ayo kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan TNI Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut. Beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Dia meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wadakwari ini juga memperingatkan juru bicara TPNP BM OPM Soebi Sampom tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya menyerang warga, menyerang Polsek Homeo dan membakar sekolah SD pada April, dan 1 warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kuryawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu markas Kali Ei dan markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan,
KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara dua ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil yang berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan, kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada tribunpapua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida, personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi malah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Syabi Sambo mengatakan, pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri. Ia menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia, kata Sebi dalam siaran pers kepada tribunpapua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Undios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan,
Mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhairi, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel BRIMOB ke Pung Markas OPM Intan Jaya. Kogoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Unios Kogoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari BRIMOB, pasukan Damai Kartens dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan. Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Kartens, Kloter 1, Polsek Hameo dan Komaril Hameo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fakhairi bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Kartens dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM, katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impers Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Sebi Sambam jika dua wilayah Sugapa dan Hamyo serta Paniai dijaga ketat. Serangan ke Polsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di dua wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kogoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Homeo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut. Pertama, mereka menyerang Mapolsek Homeo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, 2 peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kogoya dan Eibon Kogoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhairi mengatakan tim gabungan sudah disiapkan.
Satgas Damai Kartins dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartins saat ini sedang dilakukan maintenance, sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Inpres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang, ayo kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan TNI Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut. Beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Dia meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wadakwari ini juga memperingatkan juru bicara TPNP BM OPM Soebi Sampom tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya meneror warga, menyerang Polsek Hameo dan membakar sekolah SD pada April, dan satu warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Kartins berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Kartins Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya,
markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada tribunpapua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida, personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi malah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Syabi Sambo mengatakan, pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri. Ia menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia. Kata Sebi dalam siaran pers kepada tribunpapua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Undios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024.
Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolon organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 PY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel BRIMOB ke Markas OPM Intan Jaya. Kogoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Unios Kogoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari BRIMOB, pasukan Damai Kartens dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan. Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Kartens, Kloter 1, Polsek Hameo dan Komaril Hameo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fakhiri bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Kartens dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM, katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impers Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Sebi Sambam jika dua wilayah Sugapa dan Hamyo serta Paniai dijaga ketat. Serangan ke Polsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di dua wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kogoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Homeo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut. Pertama, mereka menyerang Mapolsek Homeo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, 2 peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kogoya dan Eibon Kogoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan tim gabungan sudah disiapkan. Satgas Damai Kartens dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartens saat ini sedang dilakukan maintenance. Sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel.
Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Inpres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang ayo, kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan Tni Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut, beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM, yang meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wanakwari ini juga memperingatkan juru bicara TPNP BM OPM Soebi Sampom tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya menyerang warga, menyerang Polsek Hameo dan membakar sekolah SD pada April, dan satu warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil yang berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada tribunpapua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida,
personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB, OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi balah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari tribunpapua.com, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengatakan, pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri yang menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kotak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia, kata Sebi dalam siaran pers kepada tribunpapua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Indios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Indios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. PY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 PY melintas di pertigaan Kampung Bibida.
kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Kerahkan helikopter dan kirim personel Brimob ke Pung Markas OPM Intan Jaya. Kegoya, CS kabur. Tak hanya memanfaatkan pepatnya hutan pegunungan Intan Jaya, OPM kelompok Unios Kegoya juga menggunakan warga sipil sebagai tameng. Hal inilah yang membuat marah petinggi TNI Polri hingga mengirim tim gabungan melalui udara dengan helikopter. Selain mengirimkan personel tambahan dari Brimob, pasukan Damai Kartins dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. TNI Polri kali ini tak main-main, wilayah dan zona Intan Jaya serta Paniai dikepung dengan pasukan tambahan. Sebelumnya itu sudah bercokol tim gabungan Damai Kartins, Kloter 1, Polsek Hameo dan Komaril Hameo. Hal ini diungkap Kapolda Bapak Irjen Pol Matius Fakhiri bahwa tim gabungan terdiri dari Satgas Kartins dan Kogab Wilhan 3 ini diberangkatkan dengan menggunakan helikopter. Pasukan ini akan bermarkas di Sugapa untuk membantu memperkuat pengamanan di wilayah yang sejak Senin 29 Maret 2024 diganggu aksi penembakan OPM katanya. Untuk diketahui, KKB menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. KKB juga membakar SDN Impers Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Sementara itu, terkait dengan mobilisasi pasukan diungkap oleh Stebi Sambam jika dua wilayah Sugapa dan Hamyo serta Paniai dijaga ketat. Serangan ke Polsek dan SD Impres bentuk dan peringatan agar TNI Polri menarik pasukannya. Hal inilah yang membuat jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Bahwa informasi terakhir, pasukan sudah bergerak di dua wilayah di kawasan Intan Jaya dan Paniai memburu markas OPM. Sayangnya, Egyanus Kegoya dan anak buahnya lari dan bersembunyi. SD dan menyerang Polsek Homeo bikin gusar Jenderal Bintang 2. Ia pun tak ingin organisasi yang juga bernama KKB tersebut dibiarkan bikin ulah. Sejumlah anggota Polri yang dibantu personel TNI kini bersiap-siap menuju markas OPM di kawasan Papua Tengah. Sayangnya rencana tersebut terhalang kendala besar. Sebagai informasi, OPM bikin ulah dalam waktu 2 hari berturut-turut. Pertama, mereka menyerang Mapolsek Homeo, ada juga yang menyebut mereka menyerang rumah 2 anggota Polri. Dari seragam itu, seorang warga sipil tewas, sempat baku tembak, namun anggota OPM berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, anggota OPM membakar gedung SD tak jauh dari lokasi pertama. Peristiwa ini yang bikin publik Indonesia gusar karena tempat anak-anak Papua menempuh pendidikan dirusak. Masa depan ratusan anak Papua pun terancam karena bakal sulit mencari pendidikan. Mengutip tribunpapua.com, dua peristiwa anarkis ini dilakukan oleh kelompok Keniti Pagau dari Kodam Kemabo, pimpinan Egyanus Kegoya dan Eibon Kegoya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan tim gabungan sudah disiapkan. Satgas Damai Kartins dan Kogab Wilhan 3 akan dikerahkan ke Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain itu, Polda Papua juga akan mengirim anggota Brimob untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut. Sayangnya pengiriman pasukan ke Intan Jaya itu belum dapat dilakukan akibat keterbatasan sarana transportasi. 2 helikopter yang digunakan Satgas Damai Kartins saat ini sedang dilakukan maintenance. Sedangkan helikopter TNI masih berada di Boven di Goel. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri marah dan menantang KKB alias OPM ini perang terbuka. Jenderal Polisi Bintang 2 ini murka lantaran kelompok OPM bikin rakyat Papua resah dan beraninya bakar SD Impres di tengah permukiman warga. Kalau mau menantang, ayo kita berhadap-hadapan di lapangan terbuka dengan TNI Polri, tegasnya saat ditemui di Jayapura Rabu malam 1 Mei. Jenderal Bintang 2 ini mengatakan dan lantang meminta OPM jangan jadi pengecut. Beraninya usai melakukan aksi teror hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Jenderal dari Korps Pasukan Elit Polri ini memberikan peringatan keras dan warning kepada masyarakat
masyarakat yang berafiliasi dengan OPM. Ia meminta warga kooperatif dan jangan takut memberikan informasi meski di bawah ancaman OPM. Putra Wadakwari ini juga memperingatkan juru bicara TPN PBM OPM Soebi Sampom tidak banyak berkuar di media sosial. Diketahui anak buah Egyanus Kogoya yang bergerak di kawasan Intan Jaya menyerang warga, menyerang Polsek Hameo dan membakar sekolah SD pada April, dan satu warga bernama Alex meninggal. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu markas Kali Ei dan markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Ditinggalkan kawan, mata-mata OPM ditangkap pasukan TNI sembunyi di semak. Aparat TNI dengan OPM terlibat kontak tembak di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Satu warga sipil yang tengah bersembunyi saat kejadian diamankan aparat, diduga ia adalah mata-mata OPM yang ditinggal kelompoknya usai kontak tembak. Insiden tersebut terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Warga yang diamankan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Satu warga sipil yang berhasil ditangkap saat bersembunyi di semak-semak telah diserahkan dan diamankan di Mapolres Paniai untuk dimintai keterangan, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan kepada tribunpapua.com Kamis 2 Mei 2024. Chandra menjelaskan peristiwa ini bermula saat Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli keamanan, namun dalam tiba di pertigaan Kampung Bibida, personel tiba-tiba ditembaki oleh kelompok OPM. Tidak ada korban jiwa saat kontak tembak tersebut, namun saat aparat melakukan pengejaran terhadap pelaku, ditemukan satu warga yang sedang bersembunyi. Salah tembak warga sipil, OPM cari alasan, sebut Alexander mata-mata polisi. TPNPB OPM menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan pos polisi. Serangan yang menargetkan anggota polisi malah nyasar ke warga sipil. Serangan itu menewaskan seorang warga sipil di Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa 30 April lalu. Dilansir dari Tribun Papua.com, juru bicara TPNPB OPM Soebi Sampom mengatakan,
Pihaknya telah menyerang Mapolsek Homeo hingga menewaskan Alexander Parapak, 20 tahun, warga sipil asal Toraja. Namun OPM cari alasan atas tertembaknya korban. Sebi menuding warga sipil yang tewas sebagai anggota intelijen Polri yang menyebut Panglima Kodam Intan Jaya Undios Kogoye memimpin serangan. Dalam kontak tembak tersebut, pasukan TPNPB berhasil tembak mati seorang anggota Intel Indonesia, kata Sebi dalam siaran pers kepada Tribun Papua.com Rabu 1 Mei 2024. Sebi menegaskan, Undios Kogoya siap bertanggung jawab atas rangkaian aksi di wilayah Kodam Intan Jaya. Merespon pernyataan ini, pasukan TNI Polri memobilisasi pasukan ke Intan Jaya untuk memburu Undios Kogoya dan Aibon Kogoya. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undios Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. OPM tembaki patroli anak buah